Metode penelitian hukum. Topik ke-50 dari 70 topik. Cara pencarian bahan-bahan hukum melalui internet, bagian ketiga. Kejujuran ilmiah senantiasa menjadi pegangan seorang peneliti sehingga bagi mereka yang ingin melakukan verifikasi melalui internet terhadap sumber yang dikutip, akan menelusuri sumbernya dan menemukan apa adanya. Selain sebagai bagian dari kejujuran dalam tradisi ilmiah, pencantuman sumber bahan hukum yang digunakan juga menunjukkan bahwa bahan-bahan hukum yang didownload melalui internet telah dipergunakan sebagaimana layaknya fair use, dan tidak digunakan untuk tujuan komersial. Kiranya hal itu perlu diketahui, karena beberapa negara maju, menurut Jonathan Rosenauer di Amerika Serikat, memberi ancaman pidana pada pelanggaran hak cipta, copyright, yang bertujuan untuk memperkaya diri atau memperoleh keuntungan komersial, willfully and for purposes of commercial advantage or private financial gain, dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda. Penggunaan secara layak terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari internet untuk tujuan ilmiah diperbolehkan berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal ini antara lain menegaskan bahwa penggunaan bahan hukum yang diperoleh, download, melalui internet untuk tujuan penelitian bukan merupakan pelanggaran hak cipta, sepanjang bahan-bahan hukum tersebut diperlakukan secara layak, fair use. Mahkamah Agung Amerika Serikat, US Supreme Court, memberi pengertian fair use dalam kasus Harper dan Row Publishers Inc. v. Nation Enterprise. Fair use was traditionally defined as a privilege in others than the owner of the copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without his consent. Di Indonesia, Pasal 15A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa untuk tujuan penelitian dan penulisan karya ilmiah, penggunaan bahan-bahan hukum yang dilindungi oleh hak cipta dikecualikan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal tersebut selengkapnya berisi sebagai berikut: penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Pengaturan dalam pasal tersebut hampir sama dengan apa yang diatur di Amerika Serikat, demikian juga oleh negara-negara yang sudah meratifikasi perjanjian WTO, World Trade Organization. Seperti diketahui, keikutsertaan Indonesia dalam WTO adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement in Establishing WTO. Menurut Thomas J. Smedinghoff tidak ada hak cipta internasional, intentional copyright, karena pada prinsipnya hak cipta adalah bersifat teritorial dan berlaku hanya dalam wilayah satu negara. Namun beberapa negara telah melakukan kerjasama internasional untuk memberikan standar perlindungan terhadap pembajakan hak cipta. Dalam Berne Convention yang diadakan pada bulan Juli tahun 1995, ada 114 negara yang telah menandatangani konvensi tentang hak cipta. Elemen utama dalam Berne Convention adalah prinsip national treatment, yang mewajibkan negara yang telah menandatangani konvensi tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta dari negara anggota. Kiranya tidak ada keraguan-raguan lagi bagi para mahasiswa dan para peneliti di Indonesia untuk memanfaatkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari internet secara optimal. Pemanfaatan bahan-bahan hukum tersebut akan membuka cakrawala baru dalam memajukan ilmu hukum, terutama untuk mempersiapkan ilmuwan hukum yang berwawasan global guna melindungi kepentingan bangsa Indonesia dari segi hukum terhadap dominasi hukum asing yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional yang merupakan kepanjangan tangan negara-negara asing guna melestarikan posisinya di Indonesia dari segi hukum. Kebiasaan untuk mengintip dunia hukum melalui website internet selain penting dalam melakukan penelitian hukum, juga akan memberikan andil bagi ilmuwan hukum Indonesia untuk meningkatkan kemampuan sehingga memiliki daya prediksi yang akurat bagi penciptaan hukum baru. Hal itu dilakukan guna menggantikan hukum warisan kolonial yang masih berlaku di Indonesia sekaligus melindungi kepentingan bangsa dan negara terhadap pengaruh-pengaruh negatif arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini. Dapat disimpulkan, internet memberikan andil yang cukup penting bagi peningkatan mutu suatu penelitian hukum normatif. Cyber library memiliki lebih banyak keunggulan daripada perpustakaan konvensional. Bahan-bahan hukum yang mutakhir serta pendapat para pakar hukum dari berbagai fakultas hukum terkenal di dunia dapat diakses dengan mudah melalui internet selama 24 jam non-stop. Penelitian-penelitian hukum yang mensyaratkan terpenuhinya sejumlah topik bahasan yang bersumber dari jurnal-jurnal hukum asing yang diterbitkan oleh berbagai sekolah hukum di dunia yang dulu ketersediaannya sangat langka,
sekarang sudah tersedia untuk dimanfaatkan oleh setiap peneliti hukum dengan memanfaatkan teknologi Information Superhighway yang dapat diakses secara mudah melalui internet. Pendapat para pakar hukum ternama di dunia dapat diakses melalui internet dan jika diperlukan, seorang peneliti, dengan itikat baik, dapat dengan mudah mengambil copy, download, bahan hukum yang diperlukan, dalam upaya membangun argumentasi ilmiah pada suatu topik penelitian yang sedang dilakukannya. Bahkan, pada beberapa situs web tersedia fasilitas interaktif yang memungkinkan seorang peneliti menanyakan langsung permasalahan yang dihadapinya kepada para pakar terkait. Mereka akan memperoleh jawaban langsung dari pakar tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama melalui fasilitas email yang tersedia dalam internet. Sama dengan penulisan ilmiah dari sumber-sumber tradisional, seperti buku, literatur, jurnal, dan lain-lain, penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang diakses, download, melalui internet juga memerlukan sikap dan kejujuran ilmiah untuk mencantumkan dari mana sumber-sumber bahan hukum yang diperolehnya tersebut dan siapa pengarangnya. Itulah materi topik ke-50 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.